9.26 di hari Kamis tanggal 11 September 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai kamu muncul, dan ini sudah sign in. Kita tinggal tunggu tombol gamesnya. Oke, sudah muncul, kita play. Lalu kita masuk ke wordnya. Semoga cepat, soalnya sudah ini banyak item gitu. Oh, ternyata masih langsung mau ditutup ke server dan langsung berubah menjadi betul backlog, guys. Coba nih guys, bakalan gak perlu download walaupun ada beberapa yang bug, guys. Iya, nggak apa-apa lah, guys. Yang penting bisa main, guys, daripada nggak sama sekali. Meski demikian, Ono mengatakan bahwa penurunan gaji dan tunjangan anggota dewan harus berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu, ternyata cuacanya masih hujan, guys. efisiensi dana tunjangan Kan mungkin di video sebelumnya cuacanya masih hujan. Untuk menambah APBD. Ada suaranya, guys. What? Nah, kok bisa masuk tapi udah masuk kok nggak mau, guys. Ini mau coba deteksi tapi kok nggak bisa buka inventory, guys. Aku mau lihat dulu, takutnya nanti ada yang kelupaan, guys. Aman, oke lah. Ayo, mending kita ke sana aja guys, ngambil spruce, guys. Spruce masih kurang banyak, guys, butuh buat bikin kaca juga. Dan aku biarkan dulu di situ, guys, karena masih kepenuhan. Karena saya yakin kondisi masyarakat saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat berharap besar bagaimana infrastruktur jalan. Oke, tahun ini jalan kenapa dah sudah bagus semua, tinggal menyisakan di 2026 nanti. Tadi jalan kabupaten kota, jalan desa, ya, masih banyak yang dalam keadaan rusak berat. Maka salah satu hal yang paling mudah, ya menurut saya, aku pengen kesana, guys, bisa menemukan sumber-sumber pendapatan yang baru dengan melakukan efisiensi. Kalau ada gaji dan tunjangannya para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan saya setuju. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, yang menegaskan bahwa pihaknya siap menurunkan gaji dan tunjangan. Dia datang lagi. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Dibikin 4. Onda kuaka bukan ada yang tumbuh, guys, di sini. Seputar pelayanan publik, untuk masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini. Di depan publik itu agak disepitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang di atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih aku bener pengen ke Medan, tapi nih kayak kalau nggak kosong kayak kurang aman ke sana, guys. Anda dapat menyimak informasi seputar isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Ada Kang Wahyu Widodo, selamat awal siang. Langit mendung, suhu udara hangat, lalu lintas terpantau ramai di sekitar Melong Raya. Turun. Memasuki pukul 10, interval kedua perjumpaan kita pendengar PR. Laporan cuaca arus lalu lintas boleh tetap Anda hadirkan informasinya di PRFM, dan saya akan hadirkan juga informasi dalam headline news PRFM masuk interval kedua perjumpaan kita. Headline News PRFM. Headline News PRFM.
Headline News PR FM memasuki interval kedua perjumpaan kita pendengar PR. Bali tanggap darurat bencana, BNPB turunkan bantuan 5 miliar rupiah untuk korban banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Bali dalam status tanggap darurat bencana banjir setelah genangan melanda hampir di seluruh wilayah, khususnya Denpasar, Jembrana, Badung, Gianyar sejak hari Rabu dini hari kemarin. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan status tanggap darurat awalnya direncanakan berlaku selama 2 minggu, namun kemudian diralat menjadi hanya 1 minggu sesuai dengan tingkat keparahan kebencanaan. BNPB langsung menyalurkan bantuan logistik tahap awal senilai 1 miliar berupa 1 perahu karet lengkap dengan mesin, 300 paket sembako, 200 selimut, 200 matras, hingga 3 unit pompa Alkon 2 HP, 2 unit tenda pengungsi, dan 50 tenda keluarga. BNPB juga menyiapkan tambahan kebutuhan lain seperti genset, pompa air, hingga perlengkapan sandang dengan estimasi total bantuan mencapai 5 miliar rupiah. Hasil pemantauan BNPB menunjukkan banjir di Bali dipicu curah hujan ekstrim akibat gelombang ekuatorial Rossby. Hingga Rabu malam tercatat 9 orang meninggal dunia dan 6 lainnya masih hilang. Proses pencarian masih akan terus dilakukan selama 6 kali 24 jam ke depan. Selain korban jiwa, sejumlah infrastruktur juga terdampak termasuk jalan longsor dan jembatan yang rusak. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sudah sepakat membagi penanganan perbaikan sejak malam ini. Dengan status tanggap darurat, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Bali bisa segera dilakukan secara lebih terkoordinasi. Berita berikutnya pendengar PR, pimpinan DPRD Jabar sebut pemekaran Cirebon Timur guna memaksimalkan layanan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Tono Surono menyebut pemekaran Kabupaten Cirebon Timur yang disahkan menjadi calon daerah persiapan otonomi baru di Jawa Barat pada Rabu ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan di Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah yang luas, 1077 km persegi, yang terbagi atas 40 kecamatan, 424 desa, dan jumlah penduduknya sangat besar, 2,45 juta jiwa. Tono juga mengatakan instrumen APBD baik untuk tingkat provinsi maupun Kabupaten Cirebon di wilayah induk harus turut diarahkan ke kawasan tersebut guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Cirebon Timur. Pasalnya ada nilai poin minimal layanan publik yang menjadi ketentuan Kemendagri untuk dimekarkan bagi satu daerah, yakni mencapai 450 poin, dan saat ini Cirebon itu 355 poin. Sebelumnya Kabupaten Cirebon itu resmi menjadi calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB atau calon daerah pemekaran baru di Jawa Barat setelah ditetapkan oleh DPRD Jawa Barat dan Pemprov Jabar dalam rapat paripurna Rabu kemarin. Demikian informasi untuk Anda dalam Headline News PR FM pendengar PR. Headline News PRFM. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075 dan 4221075. Twitternya PRFM, Anda tinggal mention dan update kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Saya Prasetyo masih akan temani Anda hingga siang nanti, tepat pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kita lagi cek dulu kayak dulu guys.
malam juga pas banget. Bauku pernah kemana ya guys? Guys di pulau ini. Aku masih penasaran sedang sini. Di sini juga banyak village. Ya kita bisa tidur di sini. Aku baru ingat di sini ada bed guys. Tapi masih belum bisa guys. Aduh. Mending kita pulang aja. Spawn pointnya ke set guys. Spawn pointnya. Nanti kan kelihatan kayak udah mau malam padahal gitu. Tapi tetap aja lama guys buat nunggu bisa tidur di sini. Terus kalau hujan begini cuacanya. Aduh kok jadi nggak bisa balik dah. Kalau bener-bener aku udah kesini ya guys. Aku banyak waktu hancuran gini guys. Sembuk. Ini jatuh guys nggak kelihatan kalau udah malam. Aku ingat kayaknya aku pakai perahu di sini deh. Sekitaran sini aku pakai. Ini ke sebelah sini. Mending kita pulang aja kali ya guys. Nah ini dia. Sebelah sini. Alexa nggak ngisi kayaknya masih ada. Coba lihat dulu deh di dispenser. Sama di situ juga masih ada di bawah. Nggak ngisi. Nggak ngisi jadi soal penjagaanku. Ini ke arah mana guys? Aku mau pulang, ini kok malah kesini guys. Aduh aku salah jalan kayaknya. Habis. Tapi kok ada lewat ini. Aduh kok aku salah jalan guys, nggak bisa pulang. Ya, kayak aku ingat ini deh. Ini bukan sih? Oh ya bener yang banyak sapling-sapling ini. Oh ya bener kesini. Aduh. Oh, udah malam terus hujan.
Mana guys? Kenapa kesini? Salah. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Kota Bandung berulang tahun ke-215 pada tanggal 25 September tahun ini. Tahukah Anda kenapa tanggal 25 September ditetapkan sebagai hari lahir Kota Bandung? Mungkin banyak yang mengira bahwa Kota Bandung dibangun atas prakarsa Herman William Daendels. Tak heran, sebab Daendels merupakan tokoh yang menancapkan tongkatnya sebagai simbol pembangunan Kota Bandung dan awal mula Jalan Raya Pos. Lokasi penancapan tongkat inilah yang di kemudian hari dijadikan Tugu Titik 0 km Bandung di Jalan Asia Afrika. Namun ternyata pembangunan Kota Bandung sudah lebih dulu digagas oleh Raden Adipati Wiranatakusuma II. Beliau merupakan Bupati Bandung ke-6 yang sekaligus menjadi pendiri atau founding father dari Kota Bandung. Sekitar akhir tahun 1808, Raden Adipati Wiranatakusuma II berencana untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Beliau beralasan ibu kota Kabupaten Bandung saat itu, Karapiak atau yang kini lebih dikenal dengan Dayakolot, sudah tidak strategis sebagai pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Raden Adipati Wiranatakusuma II ingin mencari tempat baru untuk dijadikan pusat pemerintahan. Sekitar akhir tahun 1808 hingga awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya mulai berpindah dari Karapiak ke lahan bakal ibu kota baru. Awalnya, mereka menempati wilayah Cikalintu atau yang kini dikenal dengan nama Cipaganti. Kemudian, Raden Adipati Wiranatakusuma II berpindah lagi ke wilayah Balubur Hilir sebelum akhirnya menetap di wilayah Kampung Bogor yang kini dikenal dengan nama Kebon Kamu. Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung dengan Pesluit atau surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 25 September tahun 1810 silam. Hal inilah yang menjadi dasar setiap tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Dalam memperingati Hari Jadi Kota Bandung, bersama PRFM mewujudkan Bandung Utama. Mau jalan-jalan tapi takut macet? Keluar tapi takut hujan? Atau bingung gimana persyaratan pembuatan SIM? Gak usah ragu, tanyakan informasi seputar cuaca, informasi lalu lintas, serta keluhan pelayanan publik melalui media sosial kami. Twitter dan Instagram di @prfmnews dan WhatsApp di nomor 081-881-1075. Tenang aja, semua keluhan dan pertanyaan Anda pasti kami jawab. Ikuti media sosial kami di Twitter dan Instagram @prfmnews serta WhatsApp di 081-881-1075.
Pukul 10 lebih 18 waktu Indonesia Barat masuki interval kedua perjumpaan kita di 107,5 PRFM News Channel. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan 4221075 dan PRFM News. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075 dan PRFM News terkait dengan informasi cuaca dan arus lalu lintas, bisa kembali Anda update informasinya di PRFM. Saya Prasetyo masih akan temani Anda hingga pukul 1 siang nanti dengan beragam berita dan juga informasi yang dapat Anda simak di PRFM. Man City MU, derby tim kesakitan dari CNN Indonesia pendengar PR. Manchester City akan bentrok dengan MU dalam lanjutan Premier League di Stadion Etihad pada Minggu 14 September mendatang. Ini akan menjadi derby dua tim pesakitan dan saat ini keduanya sedang dalam masa yang sulit. Keduanya belum menemukan konsistensi permainan pada awal musim ini. Saat ini The Citizen bertengger di peringkat 13 dari 3 pertandingan pada awal musim ini. Tim asuhan Pep Guardiola tersebut sekali menang dan 2 kali kalah. Adapun setan merah berada di peringkat ke-9. Tim asuhan Ruben Amorim ini mengoleksi 4 poin dari hasil sekali menang, 1 imbang dan 1 tumbang. Karenanya pertemuan kali ini ingin menjadikan momentum kebangkitan setelah jeda internasional. Kekuatan tim
coba dibangun lebih solid lagi untuk mengejar gelar juara musim ini. Erling Haaland misalnya tampil impresif bersama tim nasional Norwegia, Haaland mencetak 5 gol dan 2 assist saat Norwegia melumat Moldova dengan skor 11-1 pada hari Selasa 9 September lalu. Ini kontras dengan performanya di City. Dalam 3 laga awal musim Haaland belum mencetak gol karena itu performanya sangat diharapkan saat melawan MU nanti. Meski begitu, Manchester Biru akan kehilangan satu pemain andalan, Omar Marmos, yang cedera bersama timnas Mesir, namun tuan rumah bakal kedatangan Gianluigi Donnarumma. Dari kubu tim juga ada sinyal positif pemain-pemain MU dipanggil ke tim nasional seperti Bruno Fernandes meraih kemenangan. Kepercayaan diri Bruno pada akhirnya diyakini terkatrol naik. Kekuatan Man United juga bertambah karena kedatangan kiper Sané Lemens pada menit-menit akhir penutupan bursa transfer. Dan kira-kira siapakah yang akan jadi jawara di MU versus Man City pada minggu nanti? Demikian informasi untuk Anda yang bisa kembali kami hadirkan untuk pendengar PR di 107,5 PR FM News Channel. Sambil bergabung untuk berbagi informasi di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News terkait dengan informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Demikian Sport News PRFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. PKK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LGP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tag body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki
Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. Tips and Trick, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Seiring berkembangnya teknologi, kita semakin dimudahkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Akan tetapi, Anda tetap harus waspada agar terhindar dari resiko penipuan. Berikut ini 4 tips untuk menghindari penipuan jual beli online. Pertama, jangan tergiur harga murah. Selalu perhatikan harga dari barang yang hendak Anda beli. Waspadalah ketika ada yang menawarkan barang dengan harga yang sangat murah dibanding harga pasaran. Sebab biasanya ini merupakan modus penipu untuk menarik calon korbannya. Kedua, pastikan keaslian foto barang. Salah satu trik penipu online adalah dengan menggunakan foto palsu. Agar tidak tertipu, mintalah foto yang lebih detail untuk memastikan barang tersebut benar-benar berada di tangan penjual. Ketiga, utamakan sistem COD atau cash on delivery. Apabila penjual masih berasal dari kota yang sama, Anda bisa mengutamakan sistem COD atau transaksi langsung di tempat. Dengan demikian, Anda bisa mengecek kondisi barang secara langsung sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Anda patut curiga apabila penjual menolak ketika diajak bertransaksi COD. Keempat, manfaatkan jasa aplikasi e-commerce. Apabila tidak memungkinkan untuk bertransaksi COD, Anda bisa mencoba untuk bertransaksi via e-commerce atau yang biasa disebut rekening bersama atau rekber. Dengan memanfaatkan fitur rekber di e-commerce, Anda bisa terhindar dari resiko penipuan online. Biasanya, penipu online tidak akan mau apabila diajak bertransaksi via e-commerce. Itu dia 4 tips untuk menghindari penipuan jual beli online. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and Trick, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Sekarang konsultasi kesehatan tidak harus datang langsung ke klinik atau ke rumah sakit loh. Karena ada talk show Tanya Dokter di PRFM setiap hari Rabu pukul 8 hingga jam 9 malam. Tanya Dokter bersama Dr. Dani Kartikasari yang akan memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda. Selalu perhatikan kebersihan di lingkungan rumah. Karena lingkungan yang kotor bisa menjadi salah satu penyebab si kecil terkena stunting. Tunggu apa lagi? Simak terus Tanya Dokter hanya di PRFM. Kenapa bisa jatuh, guys? Oh, kenapa nggak jatuh ya? Kenapa dia tidak terjatuh? Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi di 107,5 PRFM News Channel terkait dengan informasi cuaca dan arus lalu lintas, bisa kembali Anda update di 0812811075 dan 4221075. Twitternya PRFM Anda tinggal mention ke @PRFM News. Sambil
kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Saya lagi di 0818811075, kemudian 4221075 untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Medan Barat. Bali banjir parah, pakar BRIN peringatkan Bogor dan Bandung. Sejumlah wilayah di Indonesia telah memasuki musim hujan, bahkan beberapa titik mengalami hujan dengan intensitas tinggi pada bulan ini. Salah satu yang mengalami hujan intensitas tinggi adalah Bali, yang juga sejumlah jalan mengalami banjir hingga beberapa akses jalan terputus. Begitu juga di Pulau Jawa, Bogor dan Bandung telah masuk musim hujan dengan rata-rata hujannya lebih dari 200 mm. Pakar klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional, Erma Yuli Hastin, menjelaskan Bogor menerima hujan rata-rata dalam 10 hari sekitar 255 mm. Diperkirakan akan naik 2 kali pada Oktober mendatang. Sama seperti Bandung, melihat kondisi cuaca ekstrim memang tinggi di kedua wilayah ini, Bandung juga mengalami musim hujan di dasarian pertama di Oktober, dan Bandung juga akan mengalami peak yang sama hampir 490 mm untuk Oktober yang dasarian kedua. Jakarta juga mengalami curah hujan tinggi pada bulan ini, namun intensitas tak setinggi yang terjadi di Bogor dan Bandung. Jakarta mengalami puncak hujan pada bulan Oktober mendatang, namun sedikit terlambat dibandingkan Bogor juga Bandung. Di Bandung juga bisa diperkirakan sampai 400 mm pada bulan Oktober. Jadi September ini baru permulaan mengawali awal musim hujan. Satu informasi kembali untuk Anda dalam News Flash PRFM di 107,5 PRFM News Channel. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Tas suram bisa dibeli dengan harga ini. Pelayanan ramah sudah pasti. Transaksi cepat tidak basa-basi. Tiap cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. 107.5 AM News Channel.
10 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, kita pantau kembali beberapa ruas jalan di wilayah Bandung, Bandung Raya dan sekitarnya dalam Citizen Report. Citizen Report. Dari Teh Yanti pukul 10.39, Antapani cuaca mendung lagi, hujan sudah reda. Jadi Antapani cuaca mendung lagi sesudah reda hujan ya. Mulai bulan berperan, ini berarti Bandung siap-siap isi banjir seperti di Bali. Mudah-mudahan Bandung bebas banjir. Ya, bisa nggak ya Bandung bebas banjir ya? Kemarin laporan pendengar PRFM, titik-titik banjir yang rutin ataupun yang baru sudah mulai banyak dilaporkan juga ini. Ya baik itu yang loh ini kok banjir gitu ya, biasanya nggak pernah gitu. Dan sebaliknya. Boleh diupdate kembali, sampaikan di 0818811075, kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kita bantu untuk konfirmasikan kembali laporan berita dan juga update yang dapat Anda sampaikan di 0818811075 juga 4221075. Kebikin mencuri. Ya, kalau kita mapai kota dulu untuk jalan-jalan di sekitaran kota Bandung. Kawasan Kopo Cibolerang cukup padat. Kemudian Dayakolot padat. Bojong Soang cukup meriah volume kendaraannya. Kawasan Timur lancar nih di pertigaan Aljawami ya, meskipun mungkin masih ada aktivitasnya tapi meriah saja. Kemudian Bundaran Cibiru ke arah timur agak padat sedikit. Nasutionnya ramai lancar. Pasteur sekarang ramai lancar. Junjunan ada kepadatan setelah Botanica Mall Bandung aja BTC ke arah tol. Pascal Rajiman, Pascal Dr. Rum agak padat. Kawasan utara Cimbuluit, pertigaan Gandok padat dari arah Unpar. Pantauan yang kembali bisa kami hadirkan di 107,5 PRFM News Channel pendengar PR 0818811075 dan 4221075.
08188111075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. Sambil kembali kita konfirmasikan laporan, berita dan juga update dari pendengar PRFM yang Anda hadirkan di 08188111075, kemudian 4221075 dan @prfmnews. sekian. Arus lalu lintas Jalan Raya Ciseeng Pasir Perumpung Bogor terpantau lancar. Cuaca mendung, sikon Mandali, situasi kondisi aman terkendali gitu ya. Turnuhun disampaikan kembali Anda di 08188111075 dan 4221075 juga @prfmnews. Kita pantau lagi nanti informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan Anda soal fasilitas umum. Ya, kita bantu untuk konfirmasikan lagi di 107,5 PRFM News Channel. Tetap bergabung untuk berbagi informasi karena tentu saja laporan, informasi dan juga berita yang Anda hadirkan pasti akan sangat berguna untuk pendengar PRFM yang lain. Kami akan kembali. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi Organic Nano Enzyme atau ONE dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan Learning Management System untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813-2166-6889 atau 0823-1656-8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et maiora natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. News Subject PRFM.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong warga untuk dapat melakukan reaktivasi Siskamling di wilayah masing-masing. Menurut Farhan, reaktivasi Siskamling merupakan bentuk respon atas keresahan warga pasca gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Farhan mengatakan program ini diharapkan dapat meningkatkan aspek keamanan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Sebetulnya dari terpicu oleh hal yang fakta bahwa pada weekend tanggal 28 sampai tanggal 31 Agustus kemarin itu kita kan mengalami masalah di mana nggak ada yang semua orang itu takut ya melihat bagaimana penjarahan itu terjadi sampai ke rumah pribadi dan warga sekitar seperti tidak berdaya membiarkan itu. Saya sih takut ya, malah nanti ya warga kita itu seperti kurang peduli, kurang empati pada kepada sesama warga. Nah jadi sebetulnya idenya adalah mempraktekkan prinsip warga jaga warga. Dan bentuk praktek dari prinsip warga jaga warga yang paling familiar adalah Siskamling alias Corona itu apa? Iya. Itu, jadi ya udah sekalian aja lah, pamit dulu ya. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mendorong warga untuk dapat melakukan reaktivasi Siskamling di wilayah masing-masing. News Subject PRFM. Begini dah. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disepitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Pendengar di 107,5 PRFM News Channel, saya akan bersama pakar klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional Erma Yuli Hastin di 107,5 PRFM News Channel mengenai cuaca ekstrim di Indonesia, khususnya yang kita tahu ada di Bali dan apakah juga ada potensi di beberapa daerah lainnya. Selamat pagi, halo. Ya, selamat pagi, Kang Toto. Bu Erma, terima kasih sudah bisa bersama kami. Saya ingin ganggu sebentar nih mengenai informasi tentang cuaca ekstrim, gitu ya. Bahwa tampaknya kita di Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim atau juga mungkin hanya di beberapa daerah. Nah, saya ingin tahu dulu apa hasil temuan di Bali itu banjir karena cuaca ekstrim ya, Bu Erma ya? Ya. Artinya memang hujan ekstrim yang terpantau dalam data rain rate yang 2 menitan aja itu maksimum terrecord 150 mm itu dalam pantauan per jamnya gitu. Jadi kebayangkan, jadi dia tiba-tiba melonjak sampai 150. Jadi indikasi hujan ekstrim itu kan kalau di atas 50 mm per jam ya. Ini sudah 3 kali lipatnya. Dan secara total tuh mencapai sekitar 300 mm dan itu jelas itu ekstrim sekali. Lonjakan itulah ya kita sebutnya fast onset. Jadi
ketika hujannya itu bukan tipikal hujan yang intensitasnya kayak ya hujan sih sedang lama gitu ya, gerimis atau sedang gitu, itu masih mending. Artinya kalau ada banjir kan dia pelan-pelan gitu ya, namanya ya lama gitu munculnya gitu ya, atau long onset gitu. Nah ini kan fast, jadi cepat gitu. Artinya ketinggian dari hujan itu mengalami lompatan tiba-tiba gitu. Jadi tiba-tiba naik gitu, lonjakan yang tiba-tiba gitu ya. Ini yang tidak bisa kita upaya kita pasti akan sulit sekali itu. Kita hanya harus tahu beberapa menit sebelumnya kalau bahwa ini hujannya parah nih gitu kan. Jadi indikasinya kalau di data itu ya, kalau alat itu sudah merekam di atas 50 dan terus naik. Nah ini sudah mulai nih kita daerah-daerah das, dekat-dekat das terutama itu mesti aware. Nah itu mungkin kalau secara pribadi mitigasi ya, mesti kita harus punya tuh awareness itu kita harus bangun sendiri, karena itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi kalau sudah very fast onset. Dan itulah sebenarnya di mana-mana di seluruh dunia pemicu banjir bandang, karena lonjakan dari hujan yang tiba-tiba. Dan itu paling sulit diprediksi karena itu kan masuknya nowcasting ya, artinya memprediksi beberapa menit sebelumnya. Jadinya begitu, bukan lagi beberapa jam, karena pasti nggak akan tercapture kenaikan yang tiba-tiba itu. Kita hanya bisa awareness-nya aja nih, kalau udah mulai hujannya bakal gitu kan, itu aja kan. Terus geraknya kemana gitu, durasinya berapa lama, itu aja 3 hal itu yang mesti kita ketahui dari kalau sudah mulai hujan nih. Kayak Bandung udah 2 hari kemarin ya, setiap hari hampir siang ya mulainya timingnya hujan gitu kan sampai sore. Nah ini kira-kira hujannya cuma sebentar, berapa lama, itu aja yang jadi concern kita tuh gitu, supaya kita mengantisipasi ini ada indikasi naik tiba-tiba nggak, lonjakan yang naik tiba-tiba nggak. Nah itu kan yang kita khawatirkan seperti di Bali kemarin gitu. Jadi jelas kok triggernya itu kelihatan sekali gitu dari angka-angka itu gitu. Jadi memang sulit. Nah ini penyebabnya itu meeting point kita menyebutnya ya. Jadi ada lokasi tertentu yang sebagai pertemuan dari berbagai gelombang gitu. Gelombang atmosfer sekarang sedang aktif gitu kan. Jadi artinya gini, gangguannya itu tidak hanya berpusat di Samudra Hindia ya kan, yang ada yang sekarang sedang ada badai tropis atau bibit siklon tropis 93S saja. Kalau penyebab tunggal itu nggak mungkin bisa sampai mendatangkan intensitas yang tiba-tiba tinggi seperti yang di Bali, nggak mungkin. Pasti ada penyebab-penyebab lain. Nah ternyata ketika saya analisis ada 5 faktor yang bergabung sekarang tuh aktif semua gitu, bayangkan. Jadi 93S tidak akan punya banyak kemampuan untuk menghadirkan awan-awan atau menjalarkan awan-awan ke darat kalau nggak ada MGO. Nah ternyata di lokasi yang persis sama dengan 93S itu, wah dia ada MGO. Otomatis berarti 2 kali lipat kekuatannya kan si badai itu. NGO ini apa? NGO itu Madden-Julian Oscillation, itu adalah gelombang dari yang menjalar dari Samudra Hindia menuju wilayah kita. Jadi dia disertai angin. Gelombang itu disertai angin. Jadi nah MGO itu adalah klaster awan yang besar-besar. Kita sebutnya super cloud cluster. Awan-awan berklaster yang meraksasa. Jadi dia memproduksi itu kalau lagi ada MGO sambil mendistribusikan ke arah kita. Nah sehingga badai tropis itu berarti ada 2 kekuatan ini yang bergabung kan di situ di titik yang sama gitu, yaitu 2 hal tadi. Nah oleh karena itu kenapa awan-awan menuju ke arah kita nih yang dari Samudra Hindia sekarang? Ya karena dibantu sama MGO gitu kan distribusinya, makanya masif ke wilayah kita. Nah wilayah yang terdekat itu kan jauh bagian barat dan Sumatera bagian selatan sebenarnya, itu lokasi yang bisa dikatakan indirect impact ya, direct dan indirect impact yang paling dekat sama siklonnya gitu sekarang nih. Nah ini kan mesti harus waspada kan gitu. Nah yang Bali kemarin itu sebenarnya karena pertemuan selain 2 itu ada lagi gitu yang dinamakan dengan gelombang Rossby. Rossby itu bukan kebalikan, jadi dia pusatnya ada di bagian timur menjalar ke Indonesia, jadi samudra di Pasifik gitu ya, menuju ke wilayah Indonesia. Intinya perairan timur lah, ini lagi aktif dan aktifnya memang
MGO, kemudian ada siklon tropis tadi, bibit siklon, kemudian ada Rossby, ada meeting point kan, ketemunya gelombang-gelombang itu di mana? Nah, pertemuan gelombang itu sekarang lagi randomness sifatnya dia, acak kemana-mana nih, bisa di daerah dimanapun, termasuk di Bandung gitu ya. Nah, intinya bahwa di Bali itu kemarin lagi ada pertemuan antara Rossby dan si MGO yang menjalar sama-sama kan, yang satu dari barat ke timur, timur ke barat. Meeting point di situ, itulah yang menimbulkan atau men-trigger adanya intensitas yang tiba-tiba tinggi karena lagi ada meeting point di situ. Nanti bisa pindah lagi meeting pointnya di mana, misalnya di Semarang atau di sekarang Jogja nih lagi aktif di selatannya nih gitu ya, misalnya pantauan sekarang ini. Nah, kenapa saya mention tentang Bandung dan Bogor itu soal konsistensi hujan, lebih kepada persistensi hujan nih. Jadi selama sampai tanggal 20 ini yang bakal hujan terus nih, hujan setiap hari hujan itu ada dua area ini terutama itu wilayah di Bogor dan selatannya, daerahnya yang luas di selatannya, dan juga di Bandung daerah luas selatannya, karena kita akan mendapatkan penjalaran dari selatan kan, karena sumber badainya kan ada di selatan gitu ya, dari Samudra Hindia itu menuju ke area kita, dan ada indikasi bahwa akumulasi dari hujan itu selama 10 hari itu kemungkinan mencapai 300 sampai 400 mm. Nah, potensi ekstrimnya kan jadinya di situ, bahwa bisa jadi 400 itu kalau turunnya dalam waktu 1 hari aja kayak Bali kemarin gimana? Kita mesti mengantisipasi nih, gitu kan? Ya kan nggak harus 400 itu dihitungnya, oh berarti setiap hari 10 nggak gitu kan? Nggak gitu kan, hujan kan terserah dia. Tapi kita memperkirakan gitu ya, berdasarkan data kita bahwa selama dasarian ke dua ini yang dimulai dari tanggal 10 ya atau 11 ini sampai tanggal 20 itu rata-rata yang akan diterima gitu ya, intensitasnya total dan rata-ratanya itu sekitar 300 sampai 400 untuk dua area ini sebenarnya gitu loh. Itu yang kemudian, oh kalau seperti ini berarti ada potensi bahwa bisa seperti Bali yang ketika ratusan atau di atas 200 turun dalam waktu 1 hari. Tentu kita nggak berharap itu terjadi ya, tapi kita mesti mitigasi gitu bahwa ada potensi tersebut gitu dibandingkan dengan kota lain gitu ya. Termasuk Purwakarta sebenarnya juga sama gitu peluangnya gitu. Tapi kan secara populasi bukan kota besar sebesar Bandung, makanya saya mention yang besar-besar ini yang padat gitu, padat penduduk gitu, seperti itu. Kalau tadi meeting pointnya akhirnya melanda Bali lah begitu ya pada akhirnya. Memang durasinya lama betul ya Bu ya ketika itu terjadi? Oh, justru dia ada 2 tipe. Jadi tanggal 9 hujannya itu sedang. Ya kayak sekarang lah kita mengalami hujan yang kemarin itu ya, di 2 hari di Bandung itu kan hujannya bentuknya kan hujan, berhenti hujan gitu ya. Nah, seperti itu tadinya di Bali itu yang hari sebelumnya ya, tanggal 9 karakteristiknya. Nah, begitu masuk tanggal 10 kan parahnya banjir kemarin kan ya, 10 ya, tanggal 10. Itu beda. Jadi dia dimulai dari pagi itu sudah hujan terus banget. Tanggal jam 4 ya, jam 4 tuh sudah hujan, itu sudah mencapai hujan yang deras 50 gitu ya. Terus nggak berhenti sampai jam mungkin 10 siang 10 11 gitu ya. Itu dengan lonjakan tadi yang saya katakan. Jadi pagi sudah hujan sampai mencapai 150 itu dalam per jamnya gitu. Berarti kan itu wah gimana, langsung kolaps kan? Drainase ininya udah nggak kuat mereka gitu, daya tampungnya. Nah itu yang terjadi di tanggal 10 kemarin. Itu pun terrecord dari ini ya, maksudnya alat yang ditaruh di Sanur ya. Kita nggak tahu yang persis di Denpasarnya, mungkin bisa jadi jauh lebih besar angkanya gitu. Angkanya bisa jadi lebih besar tuh, karena kan lokasi-lokasi yang parah itu kan memang di Denpasar ya, kemarin kalau nggak salah ya. Nah itu kita nggak tahu tuh yang Denpasar, karena biasanya rilis dari BMKG kan harus alat yang ada di stasiun BMKG-nya yang ada di bandara kan ya. Nah di bandara itu merekod cuman akumulasi
kita nggak bisa lihat per jamnya kan, Iya. nggak bisa gitu. Pentingnya alat-alat real time itu yang bisa merilis dan kita bisa publik bisa mengakses per jam gitu ya. Maksudnya itu bahkan per menit direkod kan. Nah itu untuk kesiapsiagaan ini, fast onset ini loh yang bisa memicu banjir bandang sebenarnya, itu penting banget gitu. Jadi meskipun itu alat ditaruh di Sanur, ada beberapa lah. Kalau Bali itu banyak banget alat personal weather stationnya, karena mereka kayaknya ya ownernya banyak orang bule yang udah paham banget ya. Di luar negeri juga begitu gitu, kota-kota yang besar kayak Valencia yang banjir itu padat banget dengan alat pengukur di hampir setiap rumah itu ada. Nah itu merekod itu gitu. Nah itulah yang saya sampaikan bahwa ini bisa sampai 300 nih dijumlahkan gitu ya dalam waktu 36 jam itu. Nah jadi menurut saya ya yang paling parah yang tanggal 10 yang dimulai dari pagi hari gitu. Itu karena sudah didahului oleh hujan sebelumnya juga gitu ya, jadi udah pada penuh sungai-sungai kan. Nah itu sih yang meluap dan seterusnya, itu yang kita lihat ya, 9 orang meninggal, mudah-mudahan tidak bertambah lagi korbannya gitu. Itu yang mesti kita waspadai saya kira. Bandung ya, kalau memang Bandung pada akhirnya juga di Bandung dan Bogor begitu ya, karena curah hujan belakangan ini juga cukup tinggi. Apa yang bisa boleh dibilang masyarakat atau pemerintah daerah lakukan? Ya pemerintah daerah yang pertama harus memeriksa drainase, jangan ada yang tersumbat terbesar itu gitu ya, aliran air. Saya lebih mengkhawatirkan karena hujan beberapa kali ini kan fokusnya selalu di utara kan, utara dan barat. Sementara kita tahu topografi di Bandung ini ya kawasan Bandung Utara mengalirnya ke tengah gitu ya. Nah ini jadi problem kalau hujan derasnya ada di situ, dan sudah saya cek beberapa kali nggak terikot sama radar hujan deras itu, karena radarnya ditaruh di Purwakarta. Jadi kemungkinan sinyalnya untuk menangkap hujan ekstrim yang di Bandung tuh nggak dapat dia gitu ya. Itu yang saya khawatirkan, padahal saya itu mengalami sendiri di daerah sini itu hujannya deras banget, tapi kok nggak ada di data radar gitu. Nah ini adalah kelemahan kita tuh nggak ada alat gitu loh pemantauan tingginya ya kan. Makanya penting banget membangun radar-radar yang sifatnya itu small gitu ya, kecil tapi khusus di atas wilayah Bandung. Sebenarnya BRIN sudah punya produk itu gitu ya. Jadi kalau Pemdanya itu aware dengan kondisi-kondisi seperti ini, saya yakin itu harusnya bisa dialokasikan gitu untuk memasang radar khusus di atas Bandung ini, karena nggak ketangkep tuh sama radar yang di Purwakarta gitu ya. Udah terbukti kan. Jadi Bandung kan sama sekali nggak punya. Nggak punya. Ya ini salah satu yang mungkin menjadi saran saya ya, karena concern saya adalah ini loh, kita itu jangan sampai ini ada kejadian di Bali yang sangat fast onset, kejadiannya ekstrim banget, meeting point gelombang atmosfer itu bisa terjadi randomness dimanapun gitu. Nah kita gimana cara melindungi kota ini dengan populasi yang saya nggak tahu udah berapa juta nih, kita 4 juta waktu itu ya, dan mungkin udah 6 jutaan ini yang terkonsentrasi di kotanya apalagi gitu ya. Kalau aliran itu datang dari utara masuk semua ke tengah gitu ya, kita bisa bayangin mana cekungan lagi wilayah kita gitu ya. Meskipun nggak selalu yang di selatan, justru saya khawatirnya itu adalah yang fast itu. Kalau yang banjir langganan kan kita udah tahu karakteristiknya kan ya, para daerah rendah, Bojong Soang apa ini justru yang kita khawatirkan kejadian jangan sampai yang kayak Bali itu dibutuhkan radar di atas Bandung ini. Dan itu saya menyarankan, misalnya saya nggak tahu ya Pemda dalam hal ini apakah wali kota atau ya dari wali kotanya, saya kira yang kalau mau concern itu menganggarkan itu gitu, punya alatnya gitu. Karena itu sangat powerful, 2 menit sekali merekam. Dan idealnya Bandung punya berapa titik? Satu cukup, karena satu tuh udah menjangkau radius sampai 44 km ya. Taruh aja di yang sangat strategis di tengah-tengahnya gitu, di dekat Gedung Sate atau mana gitu. Itu penting gitu, karena radar itu sebenarnya teknologinya juga udah dibangun sendiri di BRIN kita punya gitu ya, namanya Santanu gitu kan, yang sekarang udah nggak ada. Dulu ada di Junjunan gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi alat tersebut. Nah saya kira itu perlu diupayakan dulu, karena itu paling hulu ya. Kita tanpa alat itu kita taunya dari mana bahwa hujan akan naik tiba-tiba. Dan yang kedua, alat yang real time itu perlu ada, yang personal weather station
Bandung termasuk yang parah banget, nggak ada alat-alat seperti itu, cuma ada 3 titik, makanya kemarin waktu kejadian Unisba juga nggak ada alat di Unisba, kita mau ngomong apa kalau ada angin di situ. Padahal itu tuh bisa mendeteksi 10 variabel dan murah, cheap, very cheap, karena dia hanya 5 juta, coba bayangin, lebih murah dari beli HP kan. Iya. Ya tinggal pasang itu aja di gedung-gedung strategis, kampus harus punya, misalnya ditaruh di rooftopnya, ITB punya, khusus malah yang AWS khusus itu. Tapi kan nggak di real time kan, nggak diakses publik, nggak bisa. Nah kalau alat tersebut, namanya Mistol, itu dia nge-link langsung disediakan web untuk bisa diakses gitu loh datanya. Jadi seluruh dunia bisa tahu gitu, bisa mengecek bareng-bareng. Dan itu penting banget di era perubahan iklim ini. Kita harus banyak alat-alat seperti ini gitu, yang portable kan, yang maksudnya nggak terlalu berat lah, kecil gitu, tapi powerful gitu kegunaannya. Nah, saya menyarankan itu nih dari Pemdanya itu gitu ya, memperkuat aspek hulu ini, karena nggak cukup di cover dengan data yang misalnya tadi saya katakan radar aja nggak nangkep kemarin hujan di Bandung, gimana kalau nanti tiba-tiba ekstrim lagi gitu hujannya, nggak tangkep gitu. Nah ini persoalan penting karena kita dikelilingi gunung, jadi itu yang mengatenuasi atau dia melemahkan sinyal dari radar yang dari Purwakarta itu. Secara manajemen lah begitu Bu ya. Apakah ini boleh dibilang bagaimana soal manajemen kebencanaan gitu? Betul. Jadi perlu perbaikan, improvement, perlu adanya banyak inovasi ya. Iya. Aku tetap ya, karena sekarang juga era digitalisasi, jadi semua ini harus serba cepat gitu loh. Oke, artinya begini, misalnya kalau di sub kan punya manajemen lalu lintas, punya ATCS misalnya begitu ya. Sekarang misalnya BPBD punya manajemen kebencanaan dengan digitalisasi titik-titik radar dan titik-titik peralatan. Nah, itu penting banget. Betul. Apa harus begitu? Iya, betul. Jadi kalau itu konsepnya, kalau kita tawarkan yang paling terkini, paling mutakhir, itu disebutnya konsep manajemennya adalah anticipatory government. Anticipatory government itu adalah sifatnya bahkan sampai ke itu bagaimana penyampaian di early warning ini ke masyarakat gitu. Tapi harus clear dulu, dia paham bahwa punya data prediktif yang bagus untuk diakses gitu, dan itu sudah ada tawaran-tawaran seperti itu untuk mengantisipasi perubahan iklim yang mempengaruhi cuaca ekstrem ini gitu ya, yang semakin sering terjadi gitu. Itu anticipatory government itu sudah blended dengan AI dan seterusnya. Jadi integrated seluruh data, bahkan data-data misalnya medsos gitu ya, itu sudah terintegrasi juga, diambil gitu. Oh, jadi dia kebayang nggak ada sistem atau tools yang cerdas banget. Dia bahkan bisa mengambil sebagai inputnya itu berbagai informasi yang laporan-laporan hujan gitu misalnya di medsos. Oh iya, rumah saya hujan, itu diambil nih, kita ambil nih sebagai salah satu input, dan kita nanti bikin petanya dan sistem manajemennya gitu, sampai kemudian di scoop ya, saya kira yang kasih kayak penyebaran infonya misalnya ya artinya maksudnya integrated antara Dishub, BPBD gitu kan, yang bencana ini yang menginformasikan gitu, itu di sebuah kota ini jadinya kita punya kemandirian gitu loh, full untuk dari awal mengontrol datanya, memanagenya, dan menyampaikannya kepada publik secara luas gitu loh. Jadi nanti sampai ada sirine gitu kan? Iya. Ada nggak gitu? Selama ini kan nggak ada gitu. Nggak ada, betul. Daerah lain ada yang sudah punya sistem seperti ini nggak, Bu? Belum ada. Negara lain ada yang sistem kebencanaannya seperti ini nggak, Bu? Iya, Jepang. Kita bisa merujuk ke Jepang sih, sirine dan seterusnya itu ya. Terus bahkan mereka jalur-jalur, artinya mereka tuh emang udah siap banget sih semuanya. Dari hulu ke hilir tuh udah terpadu banget. Sebenarnya jadi kita tinggal menyontek aja sih kalau mau gitu ya, dan menyesuaikan tentu dengan karakteristik di kita gitu loh. Sosial masyarakatnya juga gitu perlu diadaptasi. Saya kira itu sih, dan itu mesti kerja yang sifatnya memang ya udah, itu inisiatif aja gitu loh, inisiatif dari local government. Karena kalau kita nunggu aja gitu ya sampai ada regulasi, aduh sampainya kapan gitu ya, malah regulasi juga ditelurkan dari anggota dewan gitu ya, aduh udahlah inisiatif government aja, local government kalau sudah kaitannya sama hal-hal yang
kemampuan untuk survive masing-masing dalam hal bahwa kalau emang kita kerjanya di jalan gitu ya, kalau ada genangan-genangan yang udah tinggi nggak kelihatan ya jangan langsung, apalagi nggak memahami karakter jalannya gitu. Nah, setiap hari lewat situ nggak tahu lubang tuh ada di mana. Nah, itu penting banget kita ketahui juga gitu. Dan juga menghindari memarkir ya kendaraan tuh di dekat aliran yang nanti kalau hujan ini kesini di alirannya. Jadi kita mesti yang mengetahui sendiri gitu ya, kondisi-kondisi tertentu yang berhubungan dengan kalau saya taruh atau parkir di mana kira-kira ntar aman nggak di situ dalam hal ketika hujan terjadi gitu. Karena tadi ada ledakan yang pas tadi ya, pas konsep disebutnya kalau dalam hal keilmuan, sehingga kita memang benar-benar nggak ada preparedness jadinya gitu. Kita hanya bisa survive, menyelamatkan. Jadi concern kita adalah nyawa sih sebenarnya. Jadi jangan meremehkan juga gitu. Maksudnya ya udahlah nggak apa-apa lah air ini gitu ya. Tapi air itu ada harusnya gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Jadi jangan asal nerjang dan seterusnya gitu. Kalau ada banyak genangan-genangan yang tinggi gitu. Memang ada pertanyaan dari pendengar Bu Irianti. Apa yang terjadi misalnya di Bali atau juga tadi meeting point yang dikhawatirkan akan terjadi mungkin di Bandung dan di Bogor itu tadi, itu apakah juga ada faktor kerusakan alam misalnya, atau memang anomali, atau memang ini adalah hal yang memang siklusnya begitu, atau bagaimana, atau ada hubungannya dengan kerusakan alam? Kalau kerusakan alam, saya nggak tahu ya. Kalau kita kasusnya Bali Selatan ya, Bali Selatan itu kan hutan-hutannya nggak ada di situ ya. Hutan-hutannya adanya di utara ya, dan itu sistem yang berbeda ya. Air nggak mengalir dari utara ke selatan. Jadi benar-benar ini hujan tuh turunnya yang memang di situ, daerah situ gitu. Jadi kalau faktornya itu lebih besar soal lingkungan, karena ini adalah daerah hilir yang mendapat aliran dari daerah hulu, ya katakanlah misalnya kita dari Dago menuju ke tengah gitu ya, tengah kota, sementara KBU-nya udah rusak ya, itu akan memperparah pasti 2 kali lipat dari ekstrim. Itu udah pasti. Tapi untuk case di Bandung, di Bali kemarin, itu memang lokasi hujannya memang di hilir, di kota tersebut gitu, langsung straight gitu. Meeting point tadi terjadi kan gitu. Nah, apakah itu sebuah siklus kalau kita melihat kacamata alam gitu ya? Kita nggak ngomongin apakah siklus banjir 10 tahun sekali yang parah gitu. Sebenarnya nggak ada siklus dalam banjir itu. Artinya kita hanya bisa mendeteksi source-nya ya, penyebab utamanya kan, sumber-sumbernya. Nah, source-nya ini kalau dia gelombang atmosfer itu intraseasonal sebenarnya. Jadi seminggu sekali siklusnya. Kebayang nggak? Misalnya gini, kenapa kok seminggu sekali menguat gitu, setiap weekend hujan, ya kan itu berarti gelombang lagi kuat. Itu kalau satu gelombang. Masalahnya sekarang yang aktif tuh ada 3 gitu. Ini kan yang jadi masalah. Itulah yang menimbulkan jadi berkali-kali lipat gitu. Dan lama karena meeting point itu ya daerah situ terus gitu. Sebenarnya meeting point ini tuh luas ya, dan menjalar dari 105 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Berarti wilayah seluruh Jawa sampai Bali, Lampung, itu meeting point-nya gelombang gitu loh. Makanya tadi saya bilang ini bisa tiba-tiba aja tuh terjadi di mana. Oke guys, karena berarti aku tinggal dikit juga, dan ini belum selesai berkebun tadi, dan udah tanam samping tapi agak susah buat tumbuh guys. Semoga cepat tumbuh guys. Tapi untuk sekarang ini kita udahan dulu ya guys. Sekian dulu video saya dengan game Minecraft ini. Jangan lupa komen dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Yuk tembus kami 7.000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman, kan subscribe channel ini. Aku Ankomanis pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Oh ya belum. Ini kan kita lesson learn ya dari ini jadi.